dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Oh, mau nanya nih kok. Ya, Kan kita lagi bahas Al-Khafid Khafid ya. yang Terus maha merendahkan. Ada nggak pengalaman nyata dari kisah hidup Koko yang Koko ngelihat ini direndahin sama Allah gitu, si orang tersebut gitu, karena perilakunya atau karena apapun itu kok. Ada nggak kisah nyatanya kok? ya paling gampang ya seperti yang kejadian buat di semua orang aja lah ya. Ada orang-orang yang mungkin dia dengan merasa punya jabatan, terus anaknya jadi tengil, akhirnya ngegebukin anak orang sampai koma, kepalanya diinjek, udah gitu selebrasinya, kayak begitu ya. Itu cuma butuh satu kelakuan tuh untuk akhirnya dianya kena masalah, bapaknya kena masalah juga dipecat. Dan banyak lagi kan istilahnya. Cuman kegelincir bicara sedikit, akhirnya tutup karirnya, selesai karirnya, dihujat di sana sini, ya. Ceramah-ceramah enak-enak, ada jualan es teh, tahu-tahu berkata kasar, tahu-tahu akhirnya jadi di masalah dalam hidupnya. Ada yang digeruduk rumahnya. Ini masalah lah pokoknya ya. Ini hati-hati perbuatan kita, baik dari lisan, dari apapun itu, ya. Karena sekali lagi, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu kalau mau jujur diundang oleh diri kita sendiri. Quran surat 4 An-Nisa contohnya ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau ada kebaikan pada hidup kita datangnya dari Allah, kalau ada keburukan aslinya diundang oleh diri kita sendiri. Atau di Quran surat 42 Asy-Syura ayat 30 disebutkan di situ bahwa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir, bahwa setiap kali ada masalah tadi dalam hidup kita itu diundang oleh tanganmu sendiri. Ya. Tapi Allah lebih banyak memaafkan dari itu semua. Jadi kita fokus ke hikmah juga sih. Kejadian-kejadian seperti itu banyak banget. Dan kalau yang tadinya Koko yang sampaikan kan itu yang semua yang tadi Koko lagi sampaikan kan itu semua benar-benar bisa ngelihat gitu. Kejadiannya. Dan kalau ada yang belum ketahuan dan belum direndahkan, aslinya kan bukan dianya jago bohong, bukan dia jago menyembunyikan, tapi Allah masih tutup aja aibnya. Allah masih jaga dia, kasih waktu dia untuk tobat. Tinggal pilihannya mau tobat duluan atau pilihannya kalau enggak udahan duluan usianya. Itu silakan kalau ada yang Tapi gimana kalau lagi. Ini gimana caranya supaya kita bisa menyadari sebelum kita direndahkan itu? Misalkan kita yang merendahkan orang gitu, dan takut kita juga nanti direndahkan, nanti gimana gitu? Ya kita jangan rendahin orang, tugas kita mah tetap udah bertakwa aja, ya. Kalau kita nggak rendahin orang nggak sengaja, dianya orang soleh betulan, tetap nggak kalau Allah nggak izinkan dia nggak akan jatuh terendahkan juga, ya. Jadi kita sih fokusnya jangan fokus nanti saya bakal direndahkan atau enggak, karena kita akan direndahkan juga sebetulnya. Kita sholat ngerendahkan diri, sujud bagian paling mulia di diri kita disuruh nunduk tuh di hadapan Allah, dan nggak peduli jabatannya apa. Kalau ternyata seorang bos CEO, tapi dia lagi jadi makmum, yang jadi makmum adalah tukang sapunya, tetap ditonggengin, tetap dipantatin. Itu kan belajar untuk merendahin diri. Dan gimana secara seluruh hidup kita tuh semuanya melesat naik. Pasti kan nggak mungkin kaya, nggak mungkin semuanya omset selalu naik setiap bulan, pasti ada turunnya. Yang populer nggak mungkin populer terus, namanya pasti akan ada jatuhnya. Banyak. Kalaupun istilahnya nggak dibenci pun, tapi kan nggak mungkin viral terus menerus. Dan capek juga istilahnya, orang masalah setiap hari ada kok, berita tiap hari ada kok. Jadi ya udah pasti semuanya akan dapetin episode itu. Cuman lebih penting gimana cara kita menyikapi ketika episode itu datang, itu jauh lebih penting. Itu aja. Oke. Masih penasaran? Udah yakin tentang Al-Khafid? Kalau ada yang dimaksud merendahkan, direndahkan, atau yang maha merendahkan, apakah termaksud dunia aja atau akhirat juga kok direndahkan nama Allahnya di akhirat gitu? Lebih beruntung orang yang direndahkan di dunia sih daripada direndahkannya di akhirat. Intinya dunia itu tempat kita masih bisa mendulang amal, bertobat dan lain-lain. Karena justru lebih rugi orang yang seumur hidupnya dia terus ngaco tapi tidak pernah mendapat hukuman, tidak pernah dapat direndahkan oleh Allah, naudzubillah.
maka nanti ya akan jatuh sekali nanti di alam setelah kematian. Masalah nanti pengen di dunia atau di akhirat, atau di dunia saja akhirat yang enggak, itu mah terserah Allah lah. Tugas kitanya sekali lagi nantesin diri di hadapan Allah. Begitu. Kalau pengen nyimpulin ya ininya. Jadi inilah Allah ya, dengan keadilannya. Dia punya kuasa meninggikan siapapun. Dia juga punya kuasa al-khafid untuk merendahkan siapapun. Tugas kita aslinya jangan sibuk gimana cara kita nggak direndahin, karena aslinya kita memang rendah. Siapa sih kita? Hamba. Ibadah jelek, zikir jarang, istighfar apalagi, sedekah lebih pelit, ya. Sholat lupa rakaat terus, nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, ya. Bacaan cepet ngebut, permintaan banyak, ya. Terus lupa bersyukur, giliran dikabul lupa sama Allah. Kita tuh hamba yang kayak gitu. Jadi aslinya tuh kita tuh pantas banget direndahin intinya. Terus ngapain kita sibuk-sibuk mikirin gimana cara kita ngerendahin orang udah rendah kok, ya. Tapi itu dia, justru makin kita banyak ngerasa rendah di hadapan Allah, justru itu adalah peluang kita makin malah ditinggikan oleh Allah. Kan Allah mah gitu, ya. Dia yang maha tinggi, ketika ada yang justru sujud di hadapannya, mudah bagi Allah meninggikan derajatnya. Dia yang maha merendahkan, ketika ada yang meninggikan dirinya, mudah bagi Allah membuat dia jatuh kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Atau dibikin orang sekelilingnya menganggap dia jadi terhinakan. Begitu. Itulah hikmah kita kali ini ya. Makasih Mirsa, pencerahannya, Pak. alhamdulillah dari Allah itu juga kok ngomong nggak bisa apa-apa. Ya. Mirsa yang dirahmati Allah, Asmaul Husna, Metro TV, alhamdulillah itulah bahasan kita di sifat al-khafidnya Allah yang maha merendahkan ya. Dan bismillah mudah-mudahan ada banyak sekali bahasan yang bisa kita ambil hikmahnya pertemuan kali ini. Dan kalau nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di sahur kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, Asmaul Husna akan tetap menemani kalian dengan Metro TV sepanjang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.